Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang persiapan dan perencanaan pendaftaran tanah secara sistematis. Saya Regi Sapik. Cil, maju. Saya Wahyu. Saya Wildan, saya Septo. Dan kami semua bisa disebut dengan geng Tokyo Manji. Toman. 1. Perencanaan dan persiapan. Merencanakan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kegiatan dimulai merupakan salah satu tolak ukur bahwa kegiatan tersebut nantinya akan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ketersediaan peta kerja, peta dasar pendaftaran, peta PBB, DHKP, peta kehutanan, peta pertambangan, peta PU, pengairan, dan lain-lain. Daftar himpunan ketetapan pajak, buku, desa, tenaga, peralatan merupakan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menentukan lokasi, target, dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ketersediaan peta kerja akan mempengaruhi pola pekerja tenaga satuan, tugas pengukuran dan pemetaan. Tugas pengumpulan data fisik, Satgas Puldasik, tenaga satuan, tugas pengumpulan data. Yudiri Satgas Puldadis minimalkan permasalahan, memudahkan koordinasi internal, eksternal, menetapkan target bidang tanah, target lokasi, serta jumlah tenaga yang diperlukan. Daftar himpunan ketetapan pajak, dalam kurung DHKP, memberikan informasi sementara mengenai data kepemilikan penguasaan bidang tanah, jumlah bidang tanah, luasan bidang tanah dalam hubungannya dengan pajak bumi dan bangunan. Data dalam DHKP tersebut dapat dipergunakan untuk bahan penelitian Satgas Puldadis. Satgas Puldadis dan panitia adjudikasi, misalnya hasil pengukuran bidang dari Satgas Puldasik tanah seluas 300 M2 atas nama TNA dan dari petugas Puldadis tanah seluas plus 250 M2 atas nama TNB. Sementara data dalam DHKP tercatat atas nama TNC dengan luas 350 M2. Perbedaan data tersebut tentunya menjadi bahan pertimbangan utama untuk penelitian pemeriksaan secara yudiri sehingga dapat ditentukan atau tidak dapat ditentukan siapa pemilik bidang tanah dengan luas yang pasti. Buku C desa pada dasarnya memuat data seperti DHKP. Buku C desa seringkali dijadikan dasar bukti permulaan dalam menentukan kepemilikan atau penguasaan bidang tanah. Utamanya untuk pendaftaran hak atas tanah lama, buku C diterbitkan sebelum lahirnya UUPA. Semakin banyak tenaga Puldadis dan Puldasik yang memenuhi standar kualifikasi, akan semakin baik dan percepatan penyelesaian PTSL. Nah, apabila tenaga yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan target PTSL, tentunya kantor pertanahan dapat meminta tenaga tambahan kepada Kanwil BPN Provinsi. Peralatan yang tersedia pada kantor pertanahan juga berpengaruh terhadap penyelesaian kegiatan PTSL, baik dari segi waktu penyelesaian dan jumlah target yang terselesaikan. Alat ukur, komputer, printer, dan alat pendukung lainnya. Printer yang cukup akan mempercepat proses percetakan blanko atau dokumen atau surat tertulis. Di 201 surat, keterangan, surat formulir, permohonan, dan lain-lain. Komputer yang cukup tersedia juga akan mempercepat proses pengolahan data yuridis dan fisik sesuai dengan aplikasi yang tersedia. MailMerge di Word, Excel, AutoCAD, alat ukur dengan jumlah yang cukup dengan teknologi sesuai dengan perkembangan dapat mempercepat proses pengumpulan data fisik. Selain perencanaan tersebut, di atas yang merupakan bagian daripada persiapan, hal yang penting juga harus dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota dalam hubungannya dengan pendaftaran tanah wakaf dan gedung sekolah madrasah.
sanawiyah aliyah kantor kecamatan di wilayah kelurahan atau desa yang masuk dalam PTSL dalam hubungannya camat sebagai PPAT. Kantor dinas pendapat daerah dalam hubungannya dengan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bagian aset Pemda Setda. Kantor dinas pendidikan Salak Dalam. Hubungannya dengan gedung sekolah dasar negeri, kantor dinas PUPR dalam hubungannya dengan seluruh imigrasi, Polres dalam hubungannya dengan kantor Polsek, Kodim dalam hubungannya dengan kantor Koramil, dan aset Mabes TNI atau Kemenhan. Dinas pendapatan daerah dalam hubungannya dengan PPH dan BHPTB, terhutang dan lain-lain. Setelah berkoordinasi untuk mendapatkan dukungan dari instansi terkait, tentunya pihak kantor pertanahan kabupaten atau kota perlu dilaksanakan sosialisasi kepada instansi terkait tersebut di atas sehingga terdapat pemahaman yang sama terhadap kegiatan PTSL. Perencanaan dan persiapan tersebut di atas dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan T-1 dengan syarat biayanya tersedia dalam DIPA T-1. Apabila anggaran tidak tersedia, perencanaan dan persiapan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan atau T. Persiapan yang harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan, terutama pada bulan Januari, adalah membuat seluruh dokumen pendukung dalam rangka pencairan keuangan untuk biaya kegiatan PTSL. Antara lain, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang lokasi kegiatan PTSL, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang panitia adjudikasi, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang satuan tugas yuridis, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang satgas administrasi, surat keputusan pelimpahan wewenang penandatanganan sertifikat tanah. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 nih bos, senggol dong. Jelas. Udah.